Haleluya, haleluya. Shalom, shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan sahabat Bapak Ibu, pagi hari ini melalui program doa pagi New Chapter Community menyapa sahabat Bapak Ibu dimanapun sahabat Bapak Ibu berada ya. Mari sama-sama kita siapkan hati pikiran kita untuk kita mau memuji menyembah Tuhan dalam doa pagi kita. Biasa dari hari Minggu sampai dengan hari Jumat ada New Chapter Message. Khusus hari Sabtu kita doa pagi bersama, durasinya lebih lama, jadi mari sahabat Bapak Ibu jangan sia-siakan, jangan lewatkan kesempatan untuk kita mau memuji menyembah Tuhan pada saat pagi hari ini sahabat Bapak Ibu. Dan saat ini live hanya tersedia di TikTok, sedangkan di YouTube dan FB karena ada gangguan jaringan, jadi tidak bisa tayang secara live ya, baik di YouTube di FB, nanti akan di-upload setelah jaringan sudah baik, nanti akan di-upload rekaman daripada doa pagi saat ini. Jadi beruntung sahabat Bapak Ibu yang ada di TikTok bisa menyaksikan atau bisa sama-sama ya kita memuji menyembah Tuhan secara live dengan New Chapter Community. Mari sahabat Bapak Ibu. Oh Jesus, kita siapkan hati pikiran kita sahabat Bapak Ibu untuk kita memuji menyembah Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa, terima kasih kalau pagi hari ini Engkau masih boleh beri kami kesempatan berupa nafas hidup, kesehatan adalah berkat yang luar biasa, yang melimpah, yang boleh Engkau beri pagi hari ini bagi kami, sehingga kami boleh memiliki modal awal untuk kami berjuang di hadapan-Mu sepanjang hari ini Tuhan. Kami tidak mau menyia-nyiakan kesempatan yang Engkau beri kepada kami pagi hari ini. Kami mau bersekutu dengan Engkau, kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Untuk itu Bapa di sorga pagi hari ini tolong temui kami. Tidak ada kerinduan lain dalam kehidupan kami selain berjumpa dengan Engkau pagi hari ini. Kami hanya rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Untuk itu kami mau menyerahkan doa pagi kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Kiranya apa yang kami lakukan tercatat di sorga, menjadi agenda sorga, dan Kau bisa menikmati apa yang kami lakukan pagi hari ini Tuhan. Dengan hati tulus, tidak ada kerinduan yang lain selain kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Untuk itu kiranya tertabiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus doa pagi kami pada saat ini. Kami semua yang ada di tempat ini maupun dimanapun sahabat Bapak Ibu berada yang boleh menyaksikan secara streaming Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh dengan Engkau Tuhan. Terlalu banyak waktu kami habiskan untuk kepentingan diri kami sendiri. Saat ini kami mau Tuhan duduk di kaki-Mu, memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami mau mencari wajah-Mu Tuhan. Oh Jesus, Jesus, haleluya Tuhan, haleluya. Ku cari wajah-Mu. Kami mencari wajah-Mu pagi hari ini Tuhan. Temukan kasih-Mu. Kami mau temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Yang tahu lagunya yuk kita sama-sama nyanyikan pujian ini. Ku panggil namamu, ku dengar jawabmu. Kau bukan Tuhan, Kau Tuhan yang selalu dengar. Kau Tuhan yang selalu dengar. Amin. Seruan hatiku, Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hati kami Tuhan. Kami cari wajah-Mu, ku cari wajah-Mu. Kami cari wajah-Mu pagi ini Tuhan. Kami mau temukan kasih-Mu Tuhan. Amin, Jesus.
Kau bukan Tuhan yang jauh. Kau bukan Tuhan yang jauh dari kami, Tuhan. Oh Jesus, ku panggil namamu. Kami panggil namamu dan kami mendengar jawabmu, Tuhan. Kau Tuhan yang selalu dengar. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Amin. Katakan sama-sama. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Ini kami yang terluka dengan dunia ini, Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan. Amin. Menara perlindungan, haleluya. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Amin Tuhan. Kami mau cari wajah-Mu pagi hari ini, Tuhan. Ku cari wajah-Mu. Kami mau temukan kasih-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan, Kau bukan Tuhan yang jauh. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Oh, ku panggil namamu dan kami dengar jawabmu. Ku dengar jawabmu. Kau Tuhan yang selalu dengar. Amin. Seruan hatiku. Amin. Oh, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang, haleluya. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan. Menara perlindungan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Kau sungguh indah Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka, Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, Kau indah Tuhan. Menara perlindungan, Kau tempat perlindungan kami, Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, sungguh indah Kau
Tuhan, amin Tuhan. Oh penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Haleluya, sungguh indah Kau Tuhan, Kau indah Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Oh Jesus. Ini pagi hari ini Tuhan, di pagi hari ini Tuhan, kami mau temukan Tuhan, kami mau temukan kasih-Mu, kami mau temukan wajah-Mu. Oh Jesus, kami mau panggil nama-Mu Tuhan. Oh dan kami mau dengar suara-Mu, karena hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan yang selalu dengar seruan kami. Oh Tuhan, sungguh indah Kau Tuhan. Oh Tuhan, haleluya. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang, Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, amin. Menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, oh Tuhan, sumber kekuatan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya Jesus. Pagi hari ini kami mau cari wajah-Mu Tuhan, temukan kasih-Mu, karena Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya. Di saat kami percaya kepada Injil, kami percaya kepada Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami dan kami hidup di dalamnya. Roh Kudus termaterai dalam kehidupan kami. Roh Kudus adalah bagian daripada Bapa di sorga yang diberikan dalam kehidupan kita. Berarti sahabat Bapak Ibu, kita harus sadari dalam diri pribadi lepas pribadi kita yang percaya dan mau hidup dalam Kristus, ada bagian Bapa dalam diri kita. Wow, ini spesial sahabat Bapak Ibu. Untuk itu selalu saya katakan bahwa Tuhan itu bukan Tuhan yang jauh, melainkan Tuhan itu Tuhan yang dekat
dekat. Bahkan Tuhan yang kita sembah ada dalam diri pribadi lepas pribadi kita. Sehingga di saat kita mau berhubungan dengan Bapa di sorga, kita langsung bisa terkonek. Kenapa demikian? Karena Yesus telah menanggung setiap dosa pelanggaran kita. Kita tidak lagi berhutang dosa, tapi kita berhutang kebaikan. Berhutang kasih setia agar kita dapat hidup di dalam roh, tidak lagi hidup di dalam daging. Haleluya. Dan pagi hari ini jangan lewatkan setiap kesempatan yang Tuhan beri bagi kita. Mari kita belajar berkomunikasi dengan Tuhan. Kita beranjak dewasa di dalam Tuhan. Tuhan yang selalu dengar seruan kita, sahabat Bapak Ibu. Untuk itu, layak untuk kita katakan, sungguh indah Engkau Tuhan. Kau Tuhan yang indah. Kau Tuhan yang penuh kasih dan sayang. Kau Tuhan yang selalu menerima kami. Haleluya. Haleluya. Mari kita berhenti untuk menyakiti hatinya, sahabat Bapak Ibu. Dengan kehidupan kita yang tidak berkenan di hadapannya. Kita berjuang untuk menyukakan hatinya. Apa yang Bapak senangi itu yang kita mau lakukan, sahabat Bapak Ibu. Dan benar, di dalam Tuhan, Tuhan senantiasa memberikan penghiburan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kita. Dan kami mau datang kepadamu pagi ini Tuhan, Allah yang kami sembah, Yahweh namamu, kami sebut Bapa yang kekal. Haleluya, haleluya Tuhan. Ampuni setiap kemelesetan kami, ampuni setiap ketidaktepatan kami Tuhan. Kami hanya mau rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami hanya mau merindukan Engkau Tuhan, lebih dalam, lebih dalam, lebih dalam lagi Tuhan. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Amin. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Yes, my Lord. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Katakan sama-sama. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dalam lagi kita merindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi Tuhan, kami cinta Kau Yesus. Ku mengasihimu. Katakan satu hal yang kami rindukan. Yang kami rindukan hanya Engkau. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Wow, amazing. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, Kau Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa,
ku menanti di hadirat-Mu lebih dalam lagi. Kami merindukan Engkau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Dengan tulus katakan lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu lebih dalam lagi. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Oh Jesus. Oh Jesus, oh Jesus, bawa kami lebih dalam, bawa kami lebih dalam, tenggelam dalam hadirat-Mu. Oh Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Kami merindukan selalu dekat dengan-Mu. Hampiri kami Bapa, Kau Allah yang bangsa Israel sembah, Kau Allah yang Abraham, Ishak, Yakub sembah, Kau Allah yang Musa sembah, Kau Allah yang Yosua sembah, Kau Allah yang Nuh sembah, Kau Allah yang mengutus putra tunggal-Mu yang mulia dan agung Tuhan kami Yesus. Dan Kau Allah yang sama yang saat ini kami sembah. Surga bumi bertelut kepadamu. Menyembah Engkau Allah yang besar. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Bersama para malaikat kami menyembah-Mu. Kami memuji-Mu. Naik pujian kami di tahta-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Oh Tuhan,
Mari sahabat Bapak Ibu, bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Bangun komunikasi kita dengan pribadinya. Haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya Yesus. Oh mari kita belajar mentautkan hati kita dengan Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. 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 Yang belajar menyembah Tuhan, cukup kita bisa katakan haleluya, haleluya, haleluya. Karena haleluya itu artinya kita memuji kebesaran Tuhan. Kita memuji kebesaran Bapa Yahweh, Bapa di sorga. Haleluya, haleluya, haleluya. Hosana bagi Sang Raja, Hosana bagi Sang Raja. Mari kita memiliki gairah, mari kita memiliki kerinduan untuk dekat dalam hadirat Tuhan. Haleluya, oh, oh. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Oh, temui kami Tuhan. Temui pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Jumpai kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Melalui doa pagi ini Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Engkau Tuhan. Kami rindu menemui Engkau Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya. Lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan. Amin. Sebab ku dapati kedamaian. Wow. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari hati kita bernyanyi bagi Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan. Sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku
terpisahkan. Dekat denganmu, itu yang kurindukan. Amin. Sebab ku dapati kedamaian. Amin, amin, amin. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan-Mu Tuhan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Lebih dalam lagi sahabat Bapak Ibu. Lebih dalam lagi bangun komunikasi kita. Mari kita belajar sahabat Bapak Ibu. Lebih dalam lagi kita bangun komunikasi kita dengan Tuhan. Lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi. Tinggal dalam hadirat-Mu, lebih baik satu hari di pelataran Tuhan, pemazmur katakan, daripada 1000 hari di tempat lain. Pemazmur dari Bani Korah, sahabat Bapak Ibu. Di mana Bani Korah ini menentang Musa. Akhirnya mereka ditelan oleh bumi, di hadapan oleh anak-anak mereka sendiri. Namun anak-anak mereka tidak mau mengikuti jejak daripada para pendahulu mereka, orang tua mereka. Kemudian mereka menulis Mazmur Bani Korah. Dan terdapat kata-kata lebih baik satu hari di pelataran-Mu. Karena hanya di pelataran Tuhan ada kedamaian. Di hadirat Tuhan ada ketenangan. Karena di hadirat Tuhan kita temukan pribadinya. Karena di dalam hadirat Tuhan kita temukan pribadinya. Oh Jesus. Mari sahabat Bapak Ibu, kita benar-benar mau menghampiri tahta Tuhan pagi hari ini dengan satu hasrat kerinduan yang dalam. Bahkan hati kita pecah untuk kita mau memuji, menyembah Tuhan. Untuk mengagungkan Dia. Sebab Dia yang layak terima pujian penyembahan kita. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Selalu di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu aman dan nyaman jiwaku. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Selalu di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu haus dan rindu hatiku.
di setiap waktu dalam hadirat Bapa. Perhentianku sempurna selalu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Aman dan nyaman jiwaku, walau kehidupan banyak pergumulan. Teduh dalam naungan-Mu, selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Haus dan rindu hatiku, di setiap waktu dalam hadirat Bapa. Perhentianku sempurna. Amin. Beri aku tempat di hadirat-Mu, Bapa, setiap saat, dimanapun juga, sejak ku di bumi sampai nanti di surga. Ku ingin selalu di hadirat-Mu. Hanya Engkaulah kebahagiaanku, harta abadi kesukaanku. Ku tinggalkan dosa dan indahnya dunia, agar aku layak di hadirat-Mu. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Aman dan nyaman jiwaku. Amin. Haleluya. Walau kehidupan banyak pergumulan, teduh dalam naungan-Mu. Amin. Selalu di hadirat-Mu, di hadirat-Mu. Haus dan rindu hatiku. Amin. Di setiap waktu dalam hadirat Bapa, perhentianku sempurna. Haleluya, haleluya. Tidak ada lagi yang kami mau cari selain Engkau, Tuhan. Termasuk saat kami menggelar hidup di kesementaraan ini, kami hanya mau mencari pribadi-Mu ya Bapa. Kami hanya mau mencari pribadi-Mu ya Bapa. Melalui perjumpaan pribadi kami, yaitu melalui doa-doa pribadi kami maupun melalui seperti halnya saat pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa bersama-sama Tuhan, secara online Tuhan. Tetapi Engkau Allah yang omnipresent, Engkau Allah hadir di sini, Engkau Allah hadir dimanapun sahabat Bapak Ibu berada Tuhan. Engkau Allah yang hadir dimanapun sahabat Bapak Ibu berada, yang benar-benar dengan sungguh-sungguh mau dan rindu untuk memuji menyembah Engkau. Amin, 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 amin. Dan Bapa, kami rindu Bapa pagi hari ini untuk mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mau siapkan bejana hati kami untuk kami dapat diisi dengan kebenaran firman-Mu, di mana kebenaran-Mu itu mau mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya sekedar yang dulunya miskin jadi kaya, yang dulunya tidak punya pekerjaan, punya pekerjaan, yang dulunya tidak ada motor kemudian ada motor,
Bukan itu Tuhan, lebih dari itu Tuhan. Hidup kami diubahkan semakin menyenangkan-Mu. Engkau menikmati hidup kami Tuhan. Engkau menikmati hidup kami Tuhan. Karena percuma kami memiliki seisi dunia ini pun, tanpa kami menyukakan Engkau, percuma Tuhan. Di saat ditatap pengadilan Tuhan, Engkau tidak akan mengenali kami. Melainkan saat ini kami hidup di kesementaraan ini, kami berjuang agar di saat kami mati nanti dan menghadap tahta pengadilan Kristus, Engkau mengenal pribadi lepas pribadi kami Tuhan. Tuhan. Dahsyat Tuhan, luar biasa. Kedengaran aneh bagi telinga-telinga dunia. Tetapi ini adalah standar pengharapan yang Kau beri bagi kami. Sehingga kami tetap kuat menghadapi hari-hari hidup ini. Dunia boleh tidak berpihak kepada kami. Tetapi selama Allah di pihak kami tetap terus mau maju di dalam Engkau Tuhan. Dan kami rindu mendengar suara-Mu pagi hari ini. Aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu, amin. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Sama-sama aku bersedia melepas semua, tak bercela dalam pandangan-Mu. Sebelum mata menutup selamanya, aku layak di hadapan-Mu. Aku layak di hadapan-Mu. Sebutkan nama masing-masing. Grover layak di hadapan-Mu. Kami rindu mendengar suara-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami. Bukan apa yang menjadi mau kami, ya. Bukan apa yang menjadi mau pribadi penyampai, melainkan apa yang menjadi mau-Mu Tuhan. Engkau perdengarkan bagi kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Shalom, shalom sahabat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Saya sangat bersuka cita sahabat Bapak Ibu melalui doa pagi ini, dan setiap kali doa pagi maupun New Chapter Message, kita kayak terkonek dengan Tuhan. Hati kita terkonek dengan Tuhan. Nah ini yang mahal. Tidak dapat dibayar dengan apapun juga. Amin sahabat Bapak Ibu. Haleluya. Memang sahabat Bapak Ibu, di saat kita berhadapan dengan dunia ini memberikan gairah. Dunia ini memberikan hiburan. Dunia ini memberikan satu minat yang luar biasa ya. Dan kita perlu sadari itu. Kenapa kita perlu sadari itu? Di saat kita menyadari hal itu, kita nantinya jadi malu sahabat Bapak Ibu. Ya, kita nantinya jadi malu. Karena apa? Karena bayangkan sahabat Bapak Ibu, untuk hal-hal yang seperti ini, kita berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Ya, saya lihat dari tadi penontonnya naik turun begitu sahabat Bapak Ibu. Tidak masalah, saya tidak permasalahkan itu, saya juga tidak bermaksud menghakimi. Tetapi yang kayak di hati ini ya, di hati ini kayak untuk hal-hal yang bersifat kekekalan, sedikit orang suka sahabat Bapak Ibu. Ya. Tetapi kalau misalnya untuk hal-hal yang kayak, ayo yang sakit sembuh, yang sakit mau sembuh, ya silakan datang. Kalau jualannya seperti itu, yang kekurangan, sini datang nanti Tuhan kasih kelimpahan. Hal-hal seperti itu dengan sekali lagi tidak bermaksud menghakimi, itu minatnya banyak. Tetapi kalau misalnya kita diajak untuk yuk kita berjumpa dengan Tuhan, mari kita berjumpa dengan Tuhan, kita temui Tuhan. Dengan demikian kita harus juga hidup suci, hidup kudus, hidup berkenan, itu susah, sedikit penggemarnya. Tapi New Chapter Community mengambil segmen itu sahabat Bapak Ibu. Karena New Chapter Community hanya memiliki kerinduan, yuk sama-sama kita berkemas pulang. Dengan kita berjuang serupa dengan Kristus. Karena waktu kita tidak tahu kapan, sampai kapan sahabat Bapak Ibu. Ditambah lagi gairah dunia ini sahabat Bapak Ibu ya. Kita lebih enak loh kalau misalnya scroll
TikTok, aduh mana yang enak bagi daging gitu ya. Aduh mana yang enak bagi telinga kita. Kita banyak bisa menikmati dan kita bisa berjam-jam. Tetapi untuk beberapa menit, 1 jam juga di dalam hadirat Tuhan kayaknya susah sekali sahabat Bapak Ibu. Saya terus berdoa sih, Tuhan kasih kesempatan kepada orang-orang ini agar dapat rindu, memiliki gairah, memiliki hasrat untuk duduk di kaki Tuhan. Untuk duduk di kaki Tuhan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Melalui doa-doa pribadi dan juga melalui kita belajar lebih dalam lagi kebenaran firman Tuhan. Karena akhir zaman ini maaf kata sahabat Bapak Ibu, saya pun terus mengoreksi diri. Jangan-jangan saya jadi nabi palsu gitu. Nah, pelayan-pelayan, pendeta-pendeta, penyampai yang menyampaikan kabar firman Tuhan terus harus mengoreksi diri. Dan sejatinya yang harus bertobat duluan siapa? Ya saya dan seluruh pelayan-pelayan yang lain yang merasa bahwa sudah hebat melayani Tuhan, yang merasa bahwa sudah bisa menyampaikan apa yang menjadi mau Tuhan, yang merasa bahwa sudah menjadi wakil Tuhan. Tetapi dengan dan tanpa disadari seringkali kita itu pelayan-pelayan bukan mau membawa ya sahabat Bapak Ibu ke Tuhan, tetapi membawa sahabat Bapak Ibu melekat dengan kami sehingga yang kami hasilkan cuan. Nah itu bahaya sahabat Bapak Ibu. Itu yang terus saya koreksi dalam diri saya. Sehingga saya terus membuat pagar, membuat benteng agar jangan ada hal-hal seperti itu masuk dalam pribadi saya sahabat Bapak Ibu. Terus saya bergumul ya. Terus saya berkomunikasi, terus berjumpa dengan Tuhan. Tuhan apa menjadi maumu Tuhan. Dan terus belajar kebenaran supaya kita tidak salah jalan, tidak tersesat sahabat Bapak Ibu. Karena terlalu banyak yang berkembang sekarang kebenaran-kebenaran yang justru membuat kita melekat dengan dunia ini. Dengan dan tanpa kita sadari. Banyak kebenaran firman Tuhan, semua yang masuk, baik termasuk melalui ragu-ragu, tanda kutip lagu-lagu rohani, ya, yang sifatnya lebih komersil, supaya mau didengar. Karena ingat sahabat Bapak Ibu, akhir zaman itu banyak orang mengumpulkan guru-guru untuk menyampaikan tanda kutip seakan-akan kebenaran atau firman Tuhan tetapi yang enak kita dengar. Justru itu tadi didoakan jangan sampai Tuhan yang disampaikan yang enak didengar oleh sahabat Bapak Ibu tetapi tidak mengubahkan manusia batin ya. Melainkan apa yang saya sampaikan juga benar-benar murni dari Tuhan. Yang rindu untuk dapat di apa dapat mengubahkan kehidupan sahabat Bapak Ibu ya. Dan bukan suatu hal yang gampang, saya terus bergumul. Sehingga bukan juga mau saya sendiri. Dan kebenaran firman Tuhan, sahabat Bapak Ibu, renungan pagi hari ini, sahabat Bapak Ibu, saya mau mengawali dengan kalimat seperti ini. Tuhan tidak pernah menginginkan di antara kita masuk neraka. Tuhan tidak mau saya dan sahabat Bapak Ibu masuk neraka. Tuhan tidak pernah menginginkan di antara kita manusia masuk neraka. Sebaliknya Tuhan mengendaki agar kita semua masuk ke dalam langit baru, bumi baru, kerajaan sorga yang kekal. Tuhan mengendaki jangan ada di antara kita manusia yang binasa, sahabat Bapak Ibu. Tetapi, sahabat Bapak Ibu, kalaupun masih ada di antara kita yang nantinya masuk neraka, binasa, itu semua karena pilihan dari diri kita sendiri selaku manusia. Sekali lagi ya saya ulang sahabat Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah menginginkan di antara kita masuk neraka. Tuhan tidak menginginkan di antara kita masuk ke dalam api neraka kekal. Masuk yang namanya kebinasaan. Sebaliknya Tuhan mengendaki kita masuk langit baru, bumi baru. Masuk kerajaan sorga yang kekal. Masuk menjadi anggota keluarga kerajaan sorga dan memerintah bersama dengan yang mulia dan agung Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan mengendaki jangan ada di antara kita manusia yang binasa. Tetapi kalaupun masih ada di antara kita yang nantinya masuk neraka atau binasa, itu semua karena pilihan dari kita sendiri, sahabat Bapak Ibu. Itu semua pilihan dari kita sendiri. Dan perlu kita sadari bahwa dalam diri kita ada kehendak bebas. Dalam diri kita itu ada kehendak bebas. Ini yang menciptakan kita spesial dan berbeda dari makhluk yang lainnya. Dalam diri kita ada kehendak bebas. Sehingga kita itu bukan robot. Sehingga kita itu bukan robot sahabat Bapak Ibu. Dalam diri kita ada kehendak bebas. Nah Tuhan tidak pernah mengintervensi kehendak bebas kita sahabat Bapak Ibu.
Tuhan tidak pernah mengintervensi kehendak bebas kita. Masih ingat sahabat Bapak Ibu kisah Kain membunuh Habel? Apakah saat itu Tuhan mengintervensi Kain? Enggak. Tuhan hanya menegur Kain. Tuhan hanya mengingatkan Kain. Dan demikian pula Roh Kudus bekerja bagi pribadi lepas pribadi kita saat ini. Di saat kita mulai jatuh dalam dosa, di saat kita mulai meleset, Roh Kudus senantiasa mengingatkan. Roh Kudus tidak bisa mengintervensi kehidupan kita. Sekalipun dia bisa, tapi dia tidak mau. Ya. Itu tatanan Tuhan. Itu tatanan Tuhan, itu aturan Tuhan. Itu cara kerjanya. Kalaupun misalnya mau, bisa, tetapi itu bukan tatanan Tuhan. Kalau misalnya itu tatanan Tuhan, shalom, shalom, kayak blessing, Tuhan Yesus memberkati. Kalau itu tatanan Tuhan, kenapa enggak dari awal, pada waktu Hawa mau memetik ya, buah dalam hal ini pada waktu Hawa saat itu mau melakukan sesuatu yang di luar dari kehendak Tuhan, Tuhan langsung intervensi. Ataupun flashback lagi, kenapa pada waktu setan, iblis, ya, yang sebelumnya adalah malaikat, mau jatuh kemudian Tuhan intervensi, atau Tuhan ubahkan hatinya. Tidak bisa sahabat Bapak Ibu. Ya. Tuhan tidak bisa serta-merta mengubahkan hati kita, mengintervensi kehendak bebas kita sekalipun dia bisa. Tapi itu bukan tatanan Tuhan. Ngerti ya sahabat Bapak Ibu? Iblis juga tidak pernah mengintervensi kehendak bebas kita. Kalau dia memang tidak bisa. Tidak diberikan kewenangan untuk mengintervensi kehendak bebas kita. Karena apa? Karena dia juga melihat bahwa Tuhan juga tidak bisa mengintervensi kehendak bebas kita. Tidak mau mengintervensi kehendak bebas kita. Dia pun tidak bisa mengintervensi kehendak bebas kita. Nah terus siapa? Siapa yang menentukan kehendak bebas kita? Diri kita sendiri sahabat Bapak Ibu. Diri kita sendiri yang berhak mengintervensi kehendak bebas kita. Dan sama halnya juga dengan kekekalan kita. Kristus sudah mengerjakan karyanya di kayu salib bagi kita, karya penebusan, lebih daripada itu karya keselamatan. Tetapi kembali ke pribadi kitanya, kita mau enggak hidup dalam anugerah, kita mau hidup enggak dalam kasih karunia Allah, atau justru kita mengambil pilihan hidup di luar kasih karunia Allah. Ini pilihan kita diberi kehendak bebas. Sehingga di awal tadi saya katakan bahwa benar, Tuhan tidak pernah menginginkan di antara kita masuk neraka. Tuhan tidak menghendaki kita masuk neraka, melainkan Tuhan menghendaki agar di antara kita tidak ada yang binasa, kita semua masuk langit baru, bumi baru. Tetapi kalaupun masih ada yang nantinya masuk neraka, itu pilihan kita. Kita mengambil pilihan itu. Nah, untuk masuk neraka maupun masuk surga, bukan nanti kita tahu, tetapi melainkan mulai kita hidup di kesementaraan ini, kita harus mengetahuinya, kita harus memeriksakan diri kita. Karena sekali lagi bukan secara mistis, bukan gambling, bukan pertaruhan, oh aku nantinya mau masuk mana ya, masuk neraka atau masuk surga, ya bukan. Masuk neraka atau masuk surga itu suatu hal yang pasti dan kita harus memiliki kepastian itu dari sejak hidup di kesementaraan ini. Dengan kita hidup dalam kasih karunia Allah, kita hidup dalam anugerah Allah. Dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9 dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Sekali lagi, jangan hal-hal, ayat-ayat kebenaran firman Tuhan itu diperkosa untuk menjadi apa ya, untuk menjadi alat memuaskan kehidupan kita, sahabat Bapak Ibu. Kan banyak setiap kali kita baca ayat ini, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kemudian selalu dikaitkan dengan janji-janji lahiriah. Ya. Padahal kalau kita baca seterusnya kan jelas. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, sekalipun ada orang-orang yang menganggap, oh Tuhan itu lalai menepati janjinya, tetapi ia sabar terhadap kita. Apa? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi konteksnya ini yaitu apa? Janji terhadap kekekalan, janji terhadap kita untuk nantinya masuk dalam kerajaan sorga.
Tuhan itu sabar, sahabat Bapak Ibu. Kesabarannya membuat, kesabarannya itu bertujuan agar kita tidak ada yang binasa. Melainkan semua orang berbalik dan bertobat. Artinya apa? Kalau ada orang yang tidak berbalik dan bertobat, maaf, kesabaran Allah selesai. Tetapi selagi kita masih hidup, selagi kita masih bernafas, itu adalah kesempatan bagi kita dan itu merupakan kesabaran Tuhan bagi kita. Untuk kita apa? Berbalik dan bertobat. Termasuk saya, termasuk semua pelayan, termasuk semua pejabat gereja, termasuk saya pendeta. Ya, sahabat Bapak Ibu. Jadi selagi masih bernafas, berarti masih ada kesempatan bagi kita untuk dapat hidup dalam anugerah atau kasih karunia Allah. Kalaupun dalam relate keterhubungan dengan 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, yaitu selagi masih ada nafas, kita masih ada kesempatan untuk berbalik dan bertobat. Amin. Dan hal tersebut adalah kesabaran Tuhan bagi kita manusia, sahabat Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita sadar, sesadar-sadarnya, sahabat Bapak Ibu. Kita perlu sadar sesadar-sadarnya bahwa Tuhan itu begitu sabar kepada kita manusia. Dan karena kesabarannya Tuhan mengendaki supaya saya dan sahabat Bapak Ibu tidak ada yang binasa. Amin. Tidak ada yang binasa. Kristus telah selesai menunaikan tugas dari Bapa. Selanjutnya kita juga yang harus melanjutkan untuk menyelesaikan tugas yang Bapa beri bagi kita. Dan tugas yang Bapa beri yaitu kita harus hidup dalam anugerah. Kita harus hidup dalam kasih karunia Allah. Dan apa sih itu hidup dalam anugerah? Apa sih hidup dalam kasih karunia Allah? Tadi, kita harus berbalik dan bertobat. Apa sih berbalik dan bertobat? Kita harus hidup dalam penurutan terhadap seluruh kehendak Bapa di sorga. Sekali lagi sahabat Bapak Ibu, apa sih hidup dalam anugerah atau kasih karunia Allah? Hidup dalam anugerah atau kasih karunia Allah yaitu kita harus berbalik mencari Tuhan dan bertobat. Nah, bagaimana kita atau bagaimana apa yang menjadi maksud berbalik dan bertobat? Maksudnya yaitu kita harus hidup dalam penurutan terhadap seluruh kehendak Bapa di sorga. Lebih dalam lagi kita harus sejalan dengan Tuhan. Sejalan artinya apa? Kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Amin. Kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Ya. Kita ini berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi yang menjadi pertanyaan selama ini, Tuhan mengikuti kita atau justru kita yang mengikuti Tuhan? Nah, ini yang harus kita perkarakan. Ya. Jangan Tuhan yang mengikuti kita. Seharusnya itu kita berjalan bersama-sama di samping. Gitu. Di samping. Tetapi yang menjadi pertanyaan, mari kita koreksi diri kita. Selama ini sudahkah Tuhan berjalan di samping kita? Atau kita di depan, Tuhan di belakang? Tuhan ngikut. Ya puji Tuhan, ya Sis Ea dari Bitung luar biasa. Tetap semangat. Jadi apakah kita yang di depan atau kita di samping Tuhan? Kita di depan atau kita di samping Tuhan? Maaf sahabat Bapak Ibu, hari ini khusus hari ini jaringan juga tidak begitu bagus. Jadi hari ini tidak ada live di FB dan di YouTube. Hanya ada live di TikTok dan nantinya yang di FB di YouTube nanti tinggal di-upload. Puji Tuhan. Jadi lanjutnya, kita selama ini sudah berjalan di samping atau justru kita di depan? Tuhan mau ikut kita. Kita punya masalah, Tuhan beri jalan keluar, kan begitu. Kalau kita di depan kan kita ngebos. Tuhan, ayo Tuhan, ayo Tuhan. Atau Tuhan di samping. Terus semua kita komunikasikan dengan Tuhan. Seiring bertambahnya umur rohani kita, sejatinya manusia batinia kita juga harus bertumbuh menuju kedewasaan. Untuk itu mari kita hidup dalam kasih anugerah,
kasih karunia Allah selagi masih ada kesempatan yang Allah Bapa beri bagi kita. Kesabaran Tuhan harus dapat kita responi dengan benar, sahabat Bapak Ibu, amin. Kesabaran Tuhan harus dapat kita responi dengan benar. Jadi bila kita masih hidup dalam dosa, ini saatnya kita berbalik dan bertobat. Kita ubah cara pikir kita agar kita memiliki pikiran dan perasaan Kristus dalam diri kita. Jangan sia-siakan kesabaran Tuhan. Amin. Jangan sia-siakan kesabaran Tuhan. Jadi tangkap ya sahabat Bapak Ibu, Tuhan itu begitu sabar dalam diri kita. Begitu sabar terhadap kita sahabat Bapak Ibu. Sabar, sangat sabar. Tetapi sekali lagi sahabat Bapak Ibu yang perlu saya juga ingatkan, kita juga perlu sadar di balik kesabaran Tuhan yang perlu kita sadari yakni apa? Ada yang namanya hari Tuhan. Dan hari Tuhan itu datang seperti pencuri. Artinya apa? Artinya kita juga tidak boleh tunda pertobatan kita. Kita tidak boleh tunda untuk kita hidup dalam anugerah Tuhan. Kita tidak boleh tunda untuk kita hidup dalam penurutan terhadap seluruh kehendak Bapa. Kita tidak boleh tunda untuk kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan, di samping Tuhan. Kita harus segera berbalik, sahabat Bapak Ibu. Karena kalau dalam 2 Petrus 3 ayat ke-10 itu ada kelanjutannya, hari Tuhan itu seperti pencuri. Artinya apa? Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup. Tetapi selagi kita hidup bernafas, kita harus hidup dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hidup itu singkat sahabat Bapak Ibu. Berlalunya begitu cepat. Hidup kita itu singkat, berlalunya begitu cepat. Nah kita harus sadari hal ini sahabat Bapak Ibu. Kita harus dapat meresponi kesabaran Tuhan dengan hidup semakin berkenan di hadapannya sahabat Bapak Ibu. Kita harus hidup semakin berkenan di hadapannya. Kita tidak boleh tunda pertobatan kita sahabat Bapak Ibu. Karena selagi masih siang, selagi masih ada kesabaran Tuhan, mari kita mau berbalik dan bertobat, benar-benar mengikut Tuhan. Benar-benar hidup dalam penurutan terhadap seluruh kehendak Tuhan. Kita belajar semakin mengerti apa yang menjadi kehendaknya untuk kita lakukan. Kita semakin mengasihi Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan, itu yang kita mau lakukan. Kita mau belajar semakin peka di dalam Tuhan, sahabat Bapak Ibu. Tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, melainkan kita hidup untuk Tuhan. Dengan demikian kita mau berjuang hidup suci, hidup kudus, hidup sempurna, tidak bercacat, tidak bercela di hadapan Tuhan. Amin sahabat Bapak Ibu. Kita harus melepaskan semua keterikatan dengan dunia ini. Jangan terikat dengan dunia ini. Haleluya. Melainkan kita mulai memindahkan hati kita ke sorga. Kita pindahkan hati kita ke sorga. Demikian sahabat Bapak Ibu yang menjadi renungan doa pagi kita. Kiranya dapat memberkati kita sekalian. Dan sahabat Bapak Ibu, saya rindu berdoa bagi sahabat Bapak Ibu. Sahabat Bapak Ibu yang rindu didoakan, sebagai tindakan iman sahabat Bapak Ibu, taruh kedua tangan sahabat Bapak Ibu di dada. Bapak, engkau melihat tangan-tangan yang ditaruh di dada mereka. Mereka rindu untuk didoakan, rindu membawa pergumulan masalah hidup mereka kepadamu dan dikomunikasikan dengan engkau. Bapa, dengan kuasa yang kau berikan kepada aku Tuhan, sebagai anakmu, sebagai pelayanmu, sebagai hambamu, yang terus berjuang hidup suci, hidup kudus, hidup berkenan di hadapanmu. Bapa, apapun yang sahabat Bapak Ibu alami saat ini, hari-hari ini, mereka mengalami masalah keuangan, mereka mengalami masalah keluarga mereka, suami mereka, istri mereka, anak-anak mereka, pekerjaan mereka. Mereka mengalami masalah, mereka sakit, yang belum sembuh, yang tidak kunjung sembuh. Apapun yang mereka hadapi, seturut kehendak Tuhan aku berdoa yang sakit disembuhkan di dalam nama Yesus, sembuh. Yang berbeban berat diberikan keringanan, kelegaan daripadamu di dalam nama Yesus. Yang punya masalah hidup engkau berikan jalan keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sementara berjuang terlepas dari keterikatan, dari segala dosa, dari segala kutuk dan lain sebagainya, dibebaskan saat ini juga di dalam nama Yesus.
keterikatan dengan dosa apapun Tuhan, dengan belenggu setan apapun, dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua jadi seturut kehendak-Mu. Lebih dari segalanya, ajar kami mengerti dan memahami apa yang menjadi mau-Mu dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin berkenan di hadapan-Mu. Kesabaran-Mu Tuhan, kami mau responi dengan hidup kami, berbalik dan bertobat, mengubah cara pikir kami. Di mana kami seharusnya mengasihi Engkau lebih dari segalanya, lebih dari apapun. Terima kasih Bapa di surga, dan kekasih-kekasih Tuhan, kita segera tutup doa pagi kita. Terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu, arahkan hatimu. Terimalah berkat Tuhan. Segala berkat daripada Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan yang indah bersama dengan Roh Kudus nantiasa menjadi bagian dalam kehidupan kita, dan kita terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang menerimanya, yuk sama-sama kita katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan, sahabat Bapak Ibu. Demikian ya, new chapter doa pagi kita pada saat hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom sahabat Bapak Ibu.